infeksi gigi, karies gigi yang sudah mengenai pulpa. Halo Sobat Sehat Gigi, kembali lagi di channel saya Dr. Gigi Erly Romauli tentang kesehatan gigi. Kali ini saya akan menerangkan tentang pulpitis, artinya adalah infeksi gigi, karies gigi yang sudah mengenai pulpa. Saya kasih tahu dulu seperti ini ya. Gigi yang normal itu seperti ini. Kalau kita lihat ya di belah dua gitu ya, dia kan email yang sehat, ya, dentin yang sehat, pulpa yang sehat. Ini dia kalau sehat. Nah, kalau sudah kena berlanjut, saya akan perlihatkan di sini. Inilah yang disebut pulpitis. Ya, apa dampaknya? Ini ya, saya sudah beberapa kali menerangkan ya. Kalau kena email itu karies email. Kalau kena dentin, karies dentin. Kalau kena pulpa, pulpitis ya. Ini gigi berlubang akibatnya. Nah, kalau kita membiarkan sampai kena ke pulpa, nah saya akan beritahu apa akibatnya ya. Yang pertama adalah nyeri hebat dan berulang-ulang. Ya, kasihan sekali ya kalau orang mengalami nyeri hebat berulang-ulang, itu sudah pasti karies sudah berlanjut ke pulpa. Jadi jangan sampai ya Sobat Sehat Gigi mengalami yang seperti itu ya. Pulpa yang terinfeksi akan menimbulkan sakit ya gigi yang luar biasa, biasanya berdenyut-denyut. Bisa makin parah di malam hari, nyeri bisa menyebar ke rahang, kepala, telinga. Gak enak lah pokoknya ya. Itu salah satu. Kalau udah seperti itu, yakinlah. Walaupun belum di ronsen, belum di ini, itu sudah pasti mengenai pulpa ya. Lubang gigi yang sudah sampai ke pulpa. Kemudian yang kedua, infeksi bisa menyebar. Nah, kalau sudah menyebar, dia bisa menimbulkan infeksi ke ujung akar, akhirnya terjadilah abses ya. Abses itu bernanah. Nah, itu lebih parah lagi ya. Jadi infeksi itu bisa menyebar ke jaringan sekitar, menyebabkan abses, benjolan berisi nanah ya. Jika parah, infeksi bisa menjalar ke tulang rahang. Ya, kalau sudah kena ke tulang rahang itu lebih parah lagi, bahkan ke area wajah dan leher, itu disebut selulitis ya. Jadi sangat hati-hati ya, jangan sampai kita membiarkan berlanjut gitu ya. Kemudian yang terakhir misalnya memang daya tahan tubuh orang kan setiap manusia berbeda. Ada juga yang akan terus infeksi akan berlanjut kemana-mana, tetapi ada juga akhirnya dia kematian pulpa ya, itu disebut nekrosis pulpa. Apa itu nekrosis pulpa? Pulpa yang terinfeksi lama-lama bisa mati ya, dan meskipun nyeri bisa berkurang, tetapi infeksi tetap berkembang di dalam rongga gigi tersebut ya. Gigi bisa tampak gelap kalau di ronsen ya, dan tidak sensitif lagi, tapi sumber infeksi masih aktif ya. Jadi saya sebagai dokter gigi mengharapkan agar kita hati-hati, tidak membiarkan infeksi yang terus-menerus terjadi ya. Kemudian yang berikutnya, akibat dari membiarkan infeksi yang sampai ke jaringan pulpa, nanti resiko sistemiknya ya, yaitu infeksi dari gigi bisa menyebar ke aliran darah dan menyebabkan apa? Hati-hati ya. Itu bisa demam tinggi ya. Kemudian saya punya pengalaman sebagai dokter gigi
Kadang ada pasien yang dirawat inap, sudah diobati, sudah opnam berapa hari, belum juga sembuh dari demam. Dan terakhir akan dipanggillah kita sebagai dokter gigi. Ternyata hanya kita buka mulutnya, ya banyak akar gigi. Akar gigi itu kan jadi membuka peluang untuk kuman-kuman terus masuk ke aliran darah. Ya, itulah menyebabkan dia demam tinggi, yang kuman yang terus masuk ke aliran darah lewat akar gigi yang sudah infeksi. Ya, kemudian bukan nakut-nakutin nih. Endokarditis bakterialis itu infeksi yang dari gigi yang seperti itu masuklah ke katup jantung. Hati-hati ya. Kalau setiap orang juga yang mau operasi jantung pasti harus diberesin dulu giginya. Jangan sampai ada karies lubang gigi yang dibiarkan. Harus ditambal kalau masih bisa ditambal, harus diselesaikan dulu baru boleh dilaksanakan pengobatan selanjutnya ya. Kemudian sepsis. Apa itu sepsis? Bukan nakut-nakuti lagi, memang kenyataan. Hati-hati ya. Karena apa? Itu sepsis itu infeksi darah yang mengancam nyawa. Jadi jangan pernah sepelekan rongga mulut, gigi, segeralah ke dokter gigi sehingga tidak berkelanjutan ya. Kemudian yang berikutnya kehilangan gigi. Siapa sih yang mau kehilangan gigi? Masih muda, udah ompong, kempot gitu loh. Kan jelek kan? Jadi masih muda udah kelihatan tua deh ya. Jangan, karena tentang kedokteran gigi itu estetika juga loh. Biar kelihatan cantik, awet muda, kalau buat laki-laki ganteng gitu ya. Jadi jika dibiarkan lama-lama kan kehilangan gigi. Kalau sudah menjadi tidak bisa lagi diobatin, itu kan terpaksa dicabut. Hilang giginya, ompong. Ya, jika infeksi terlalu luas, gigi tidak bisa dipertahankan, harus dicabut daripada mengakibatkan masalah yang berkelanjutan. Kemudian akibat lubang gigi yang sampai kepada pulpa tadi itu gangguan fungsi mengunyah yang saya bilang tadi juga estetika. Gigi yang sakit atau hilang dapat mengganggu fungsi kunyah. Coba kita berpikir yang lebih luas ya. Kalau gigi kita sakit, bagaimana mengunyah makanan? Padahal nutrisi itu sangat dibutuhkan ke tubuh kita lewat mana? Rongga mulut yang sehat, gigi yang sehat. Jadi betul-betul sebetulnya kesehatan gigi dan mulut itu sangat penting. Karena dari situlah kita ada asupan makanan, nutrisi ke seluruh tubuh kita. Coba kita ingat, mobil aja kita selalu melakukan cek bagaimana keadaan mobil supaya bisa berjalan lancar, jauh dari hambatan. Apalagi tubuh kita ya. Jadi himbauan saya sebagai dokter gigi, jangan remehkan kesehatan rongga mulut dan gigi. Sobat sehat ya. Kemudian pengucapan. Nah, kalau gigi sudah hilang atau gigi depan, pasti pengucapannya juga terganggu kan. Jadi juga estetika akan terganggu ya. Kemudian penampilan gitu loh ya. Kalau mau tampil ini kan gigi yang ompong jelek kan. Maaf ya, yang ompong bukan. Kalaupun sudah ompong bisa kok dibuatkan gigi tiruan ya. Nah, kemudian ini satu lagi. Kalau kita biarkan penyakit gigi berkelanjutan, biaya perawatan yang meningkat ya. Itu sudah pasti. Semakin parah kondisi gigi, semakin rumit dan mahal perawatannya. Tetapi sobat sehat gigi, kalaupun sudah terjadi infeksi sampai ke karies yang ke pulpa, masih ada kok penanganan ya. Sebelum kita mencabutnya, kalau memang masih bisa, yaitu perawatan saluran akar
kita boleh konsul ke dokter spesialis konservasi. Dan itu nanti ada prosedur berikutnya, itu bisa terselesaikan dengan baik ya. Itu tidak masalah asal kita datang ke dokter gigi. Kemudian nanti bisa dibuatkan mahkota gigi, atau bahkan kalau memang akhirnya dicabut, ada solusinya, yaitu pemasangan gigi tiruan ya. Tetapi apapun itu, yang asli kan masih lebih enak gitu ya. Jadi jangan sampai terlambat. Kalau yang sudah terjadi, yang terjadi biarlah terjadi, diselesaikan sesuai dengan kondisi. Tetapi yang belum, ya, itu kita cegah, kita rawat. Jangan lupa ke dokter gigi sekali 6 bulan. Sikat gigi sebelum tidur malam. Cara hidup sehat ya, sehingga gigi kita bisa awet dan sehat ya. Jadi jika pulpa masih bisa diselamatkan, itu peron saluran akar itu ya memang bisa dilaksanakan, tidak usah khawatir ya. Kemudian kalaupun nggak bisa, yaitu pencabutan yang tadi, selanjutnya pembuatan gigi tiruan ya. Demikian keterangan saya kepada sobat sehat gigi, supaya makin ngerti kesehatan gigi itu begitu penting gitu ya. Jadi kalau ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe untuk info kesehatan gigi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.